Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik? Baik. Masih. Nah, pada hari ini Pak Rohmat akan membelajarkan kepada Anda pembelajaran geografi. Setelah kemarin kita belajar tentang bagaimana terkait dengan jenis-jenis unsur-unsur cuaca, maka pada hari ini kita lanjutkan dengan pembahasan terkait klasifikasi iklim. Ya, sebelumnya siapa yang hari ini tidak masuk? Masih. Baik, kalau tidak ada yang ditambahkan, nah pada hari ini saya sampaikan tujuan pembelajaran yaitu kita akan melihat beberapa klasifikasi iklim. Klasifikasi iklim nanti kalau diantara kalian sudah memahami jenis-jenis iklim dan klasifikasinya, inilah tujuan pembelajaran kita. Baik, ada yang ditanyakan tentang tujuan pembelajaran? Tidak ya? Paham ya? Kita mencari jenis-jenis dan klasifikasi iklim. Terima kasih. Baik, pada hari ini Bapak mau membagi kelas menjadi beberapa kelompok untuk kita bahas terkait dengan jenis-jenis iklim yang akan kita pelajari hari ini. Nah, dari jenis-jenis kelompok ini saya menyertakan kalian saya bedakan atas beberapa kesukaan kalian. Tentunya kalian suka ya namanya seni kan? Ya. Ada seni musik, seni tari, seni apa? Rupa, terus teater. Empat aja ya. Ada seni tari, seni musik, seni rupa, seni teater. Kira-kira di antara seni ini mana yang kamu sukai? Ya. Untuk mencari jawaban, pilih kalian berangkat. Sekarang siapa yang suka seni musik? Terus, siapa yang suka seni rupa? Siapa yang suka seni tari? Siapa yang suka teater? Ada beberapa di antara kalian yang suka seni. Baik, sekarang kelompok dibagi atas beberapa kesukaan jenis. Paham? Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terlebih dahulu materi yang akan kita bahas, yaitu terkait dengan klasifikasi iklim. Bahwasanya klasifikasi iklim dibagi atas 4 yang kita bahas. Klasifikasinya banyak, tetapi yang kita bahas hanya 4. Yang pertama adalah iklim matahari. Di mana iklim matahari? Tuh, disilakan kalian lihat terlebih dahulu PPT-nya seperti itu. Kemudian iklim matahari didasarkan atas posisi bumi menghadap matahari. Yang selanjutnya ada iklim tropis. Setelah iklim tropis baru ada iklim Smith and Ferguson. Terakhir yang kita bahas adalah iklim. Baik, ini adalah sumber dari PPT yang saya sampaikan. Yang pertama, saya ulang, adalah iklim matahari. Di mana iklim matahari bisa kalian lihat gambarnya seperti ini. Nanti kamu akan seperti apa kondisi yang akan kamu sampaikan. Dilihat dulu. Selanjutnya juga iklim tropis itu seluruh dunia, tapi saya ingin fokuskan kalian kepada kondisi wilayah Indonesia. Selanjutnya bagaimana perhitungan terkait iklim Ferguson. Di situ ada beberapa rumus. Kemudian yang terakhir adalah iklim kontinental juga dalam kondisi beberapa rumus. Paham di sini? Silahkan perhatikan terlebih dahulu. Setelah kamu tadi melihat beberapa PPT yang saya hadirkan, di sini saya juga menghadirkan film yang bisa kalian lihat. Nah, perhatikan film berikut ini. Iklim matahari yang masuk ke permukaan bumi. Iklim matahari ada 4. Yang pertama adalah iklim tropis yang berwarna hijau antara 23,5 derajat bintang barat sampai 23
3,5 derajat bintang matahari. 2. Iklim subtropis yang merupakan mix antara 23,5 derajat sampai 40 derajat baik di bintang utara maupun di bintang selatan. 3. Iklim sedang yang berwarna hijau antara 40 derajat sampai 66,5 derajat baik di bintang utara maupun di bintang selatan. Dan yang keempat, iklim kutub yang berwarna biru mulai dari 66,5 hingga 90 derajat baik di bintang utara maupun di bintang selatan. Iklim tropis di dalamnya ada garis khatulistiwa dan iklim kutub di dalamnya ada kutub selatan. Baik, tadi sudah kita lihat dari beberapa sumber. Yang pertama terkait dari PPT sudah saya sampaikan jenis-jenis 3 iklim dan kalian sudah melihat video yang kita tayangkan tadi. Demikian juga dengan poster ada beberapa informasi terkait dengan jenis iklim. Nah, di sini silakan sudah saya bagi menjadi 4 sampai 5 kelompok. Nah, pada waktunya nanti silakan kalian berdiskusi. Kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 mendiskusikan setiap iklim yang harus kita bahas. Maka kelompok 1 yang tadi suka seni musik, silakan kalian bahas tentang iklim matahari. Kemudian yang kedua terkait dengan kelompok 2 yang suka dengan seni musik dan seni tari, kalian akan membahas tentang iklim berdasarkan iklim Smith and Ferguson. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok 3 tadi terkait dengan seni teater, kalian menyukai itu maka silakan perhatikan dan diskusikan terkait jenis-jenis iklim berdasarkan ordinal. Kemudian yang kelompok 4 kalian akan memilih yang namanya iklim yang keempat apa? Topen ya. Oke, silakan yang keempat topen. Kemudian yang kelima jubur. Nah, nanti silakan kalian berdiskusi dari mana sumbernya. Kalian saya bebaskan untuk searching dari internet. Paham ya? Nanti dari hasilnya kalian saya ungkapkan. Kelompok 1 silakan nanti akan membuat apa hasilnya dalam bentuk presentasi. Kalau kamu mau buat PPT silakan. Kelompok 2 mau buat film boleh. Film pendek saja ya. Kemudian di kelompok 3 kalau kamu membuat video pendek juga boleh ataupun poster. Siapa tahu kelompok 4 akan membuat cerita. Kelompok 5 nanti dalam bentuk mungkin berupa tebak-tebakan kata boleh. Ya kan? Demikian atau sesuai dengan kreasi kalian. Paham? Terima kasih. Jadi teman-teman, kita telah mendapatkan tugas dari Pak Romat tentang membuat poster dengan tema iklim Golden. Pada kesempatan kali ini kita akan membagi tugas. Pada pertama, Sally dan Dea akan mencari sumber dari internet. Septa dan Rumi akan mencari sumber dari buku cetak, dan Jihan, Resti, Dinda akan mencatat materi. Sekarang kita bahas tentang iklim matahari. Nah, iklim matahari adalah iklim yang pembagiannya berdasarkan banyaknya sinar matahari yang diterima oleh permukaan bumi. Nah, intensitas panas yang diterima suatu tempat dipengaruhi oleh letak garis bintang. Oleh karena itu, iklim matahari disebut juga iklim garis bintang. Adapun pembagian daerah iklim matahari adalah sebagai berikut. Ya. Saya presentasikan. Nanti ada presentasi. Ya. Ya ini kan udah dibagi kita mencari garis bintang aja di buku aja nggak sih? Tapi kalau di buku materinya terbatas nggak sih? Kalau baginya, kita kalau dibagi tugas, Revaldo, Komar sama Nadila nanti nyarinya dari buku. Olivia, Anissa, Delta sama dia aja nyarinya dari sumber internet. Terus Siva, Nabil, Ali sama aku nanti nyarinya di video YouTube. Gimana sih jawabannya? Setuju. Bagus. Kalau sudah seperti ini nanti ketika presentasi tinggal disiapkan. Siap ya untuk presentasi ya. Nah, kita kan berbagi tentang pertama tentang klasifikasi iklim matahari ini. Nah, aku bahas tentang matahari. Terus, yang gambar ini siapa yang mau jelasin?
Terus yang iklim tropis, yang iklim subtropis, terus yang iklim sedang siapa yang mau bahas? Iklim dingin. Terus kan ini cuma sedikit nih materinya. Mau cari di internet atau terus nanti siapa yang mau? Siapa yang mau apa? Presentasi. Nah, nanti ketika sudah siap dipresentasikan, dipastikan kamu membuat proyek apa ya? Membuat kelompok ini membuat apa? Kan siapkan dalam bentuk PPT yang terbaik nanti dipresentasikan. Oke, kita ini akan bahas iklim problem. Kita mau membuat nantinya dengan cara membuat film pendek. Jadi siapa yang mau jadi kameramen? Boleh, yang mengedit ya. Oke, jadi di sisanya tinggal mencari materi atau membantu yang lain. Nah, nanti gini, kalau sudah dalam bentuk film yang pendek, pastikan nanti filenya sudah dalam kondisi bisa. Siapa yang? Siap. Ya. Bisa ya? Bagus. Baik, sudah jadi semua ya karyanya ya? Oke, baik. Kalau sudah jadi, tinggal kita laksanakan untuk presentasi. Silakan bagi kelompok pertama mau presentasi, kami persilakan. Silakan pada kelompok pertama maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aluna dari kelompok 1 akan membahas tentang iklim matahari. Bisa dilihat, iklim matahari adalah iklim yang didasarkan pada jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di suatu wilayah di depan bumi. Nah, jumlah panas atau sinar matahari yang diterima di wilayah bumi tersebut dipengaruhi oleh garis bintang khatulistiwa. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar atau panas matahari yang diterima. Begitu pula sebaliknya, semakin jauh jarak suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin jarang atau sedikit jumlah panas atau sinar matahari yang diterima. Samping itu adalah gambar iklim-iklim. Yang pertama adalah iklim dingin, terus iklim sedang, iklim subtropis, iklim tropis. Klasifikasi iklim matahari yang pertama adalah iklim tropis. Nah, iklim tropis terdapat pada wilayah yang berada pada garis khatulistiwa atau pada garis bintang 23,5 derajat bintang utara sampai 23,5 derajat bintang selatan. Iklim tropis memiliki suhu di atas 18 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Wilayah dengan iklim ini memiliki dua musim yang dialami pada setiap tahunnya, mengikuti pergerakan peredaran matahari, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya dari perwakilan kelompok 2 ingin membacakan hasil presentasi mengenai iklim menurut Smith dan Ferguson. Iklim Smith dan Ferguson dikembangkan tahun 1950. Smith, guru besar dan direktur Lembaga Meteorologi dan Geofisika di Jakarta, dan Ferguson, guru besar pengelolaan hutan Fakultas Pertanian Universitas Indonesia. Mereka membuat klasifikasi iklim ini dengan alasan sistem klasifikasi yang telah dikenal seperti Köppen dan Cronway kurang sesuai dengan keadaan di Indonesia, khususnya mengenai cara menilai curah hujan. Kemudian iklim Smith-Ferguson. Iklim Smith-Ferguson adalah pembagian iklim berdasarkan jumlah rata-rata bulan basah. Klasifikasi iklim ini dilakukan berdasarkan curah hujan bulanan, yaitu bulan bahasa, bulan kering dalam satu tahun di suatu wilayah. Kriteria bulan iklim Smith-Ferguson. Bulan basah dalam bentuk BB. Jumlah curah hujan lebih dahsyat dari 100 mm
bulan kering calon burung deka, jumlah curah hujan kurang lebih sekitar 60 mm per bulan. Iklim Smith-Ferguson sering disebut juga Key model karena didasarkan atas nilai Key yang diperoleh dari suatu rumusnya. Key sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah lalu dikali 100%. Berikut adalah diagram dan tabelnya. Berikut adalah diagram dari iklim Smith dan Ferguson. Kita ambil contoh pada bulan ketiga atau bulan Maret. Pada bulan Maret, curah hujannya sekitar 120 mm per bulan. Lalu 60 derajat Celcius dan 140 derajat Fahrenheit. Kita ambil contoh lain bulan 12 atau bulan Desember. Bulan Desember curah hujannya 220 mm per bulan. Lalu suhunya 110 derajat Celcius dan 230 derajat Fahrenheit. Kemudian rumus dari iklim Smith-Ferguson. Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering berarti jumlah rata-rata bulan basah dikali 100%. Adapun jumlah rata-rata bulan kering yaitu tipe A 0 sampai 14,3%, tipe B 33,3%, kemudian tipe C 60%, tipe D 100%, tipe E 167%, tipe F 300% dan tipe G 700% dan tipe H lebih dari 700%. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menanggapi tentang presentasi dari kelompok 1 yang mempresentasikan materi tentang iklim matahari. Materi sudah jelas dan cara mempresentasikannya sudah bagus. Iklim matahari adalah iklim yang didasarkan atas perbedaan panas matahari yang diterima permukaan bumi. Daerah-daerah yang berada pada lintang tinggi lebih sedikit memperoleh sinar matahari, sedangkan daerah yang terletak pada lintang rendah lebih banyak menerima sinar matahari. Terima kasih. Baiklah, saya akan menanggapi presentasi dari kelompok 2 tentang Smith dan Ferguson, iklim Smith dan Ferguson. Presentasi oleh kelompok 2 sudah baik, penjelasannya sudah mengerti, tetapi di bagian diagram saya kurang mengerti. Tapi penyampaian materinya sudah bagus, sudah jelas. Ini tadi kalian secara kelompok sudah mempresentasikan ya, dari yang ada mempresentasikan menggunakan PPT, ada yang film, poster, dan ada yang menggunakan data-data parametrik terkait dengan empiris data iklim Smith and Ferguson. Dari sini saya menyampaikan kepada kelas, silakan buka HP. Kita akan membuat jawaban berdasarkan LKPD. LKPD saya share menggunakan Google Form ya. Silakan kelas membuka berdasarkan kelompok atau grup BA geografi kita dengan membuka mengerjakan kelompok yang saya share. Silakan dibuka. Baik, LKPD sudah kalian kerjakan. Kalian sudah mengerjakan LKPD melalui online. Saya akan lihat hasil dari LKPD kalian. Setelah ini Kak, dari keempat iklim yang sudah kita bahas ini tadi, perlu kamu ketahui bahwa kita selaku manusia hidup di kawasan Indonesia tentunya berdasarkan iklim tropis. Dari iklim tropis ini kamu jangan secara generalisasi untuk mengatakan bahwa kita iklim tropis semua. Itu adalah terkait dengan iklim fisis. Beda lagi dengan iklim Smith and Ferguson, Jumbul sama Old Man. Dari keempat iklim yang kita bahas ini tadi, ada dua yang cocok kita terapkan di Indonesia, yaitu iklim matahari dan iklim Smith and Ferguson. Dari kedua iklim ini
tadi, sebaiknya kita sebagai manusia setelah belajar geografi, kalian bisa paham mengapa kawasan kita selalu hanya ada 2 musim. Dan yang kedua, dengan ciri-ciri yang seperti ini Indonesia dari 2 musim ini, kalian bisa melihat kenapa biota yang ada di Indonesia kebanyakan adalah biota yang sifatnya hutan hujan tropis. Kemudian kita bisa lihat bagaimana cuaca harian mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya mohon ini nanti menjadi panduan kalian ketika belajar geografi di pertemuan berikutnya. Paham ya? Baik, ikuti Pak Roman. Saya akan menggunakan teknik stop. Apa itu teknik stop? Kita akan melakukan relaksasi. Ya? Jangan dibutuhkan dalam posisi diam. 1, 2, 3. Ambil nafas dalam-dalam. Tarik. Keluarkan. Gitu ya. Pak, saya hitung sampai 10. Ya, silakan. Saya tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keluarkan. 7, 8, 9, 10. Ulangi lagi 2 kali. Kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Keluarkan. 6, 7, 8, 9, 10. Lebih ringan? Terima kasih. Baik Pak, pada kesempatan hari ini saya tutup pembelajaran geografi. Bahwasanya pertemuan berikutnya kita membahas tentang manfaat iklim bagi kehidupan manusia. Terima kasih. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Aryawandana dari kelas 10 IPS 5. Saya akan menanggapi hasil pembelajaran dari dilakukan oleh Bapak Nur Rahmat tadi. Yang pertama, perasaan. Tentunya perasaan saya sangat senang. Lalu yang kedua, pembelajaran. Menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Rahmat tadi sih cukup baik. Lalu untuk perbaikan, saya harap saya mendapatkan fasilitas yang lebih memadai lagi untuk memudahkan saya dalam memahami pelajaran. Lalu keberhasilan, saya akhirnya dapat mengetahui bahwa iklim itu mempunyai beberapa modifikasi seperti iklim matahari dan juga iklim Smith dan Ferguson. Lalu untuk tantangan, saya harap karena tadi dilakukan secara berkelompok, saya menginginkan kerjasama dari kelompok saya, kerjasama yang lebih dari kelompok saya. Lalu saya memerlukan beberapa waktu yang cukup lama untuk memahami materi tersebut. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ernesto Mahendra Puranto dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan memberi pendapat tentang pembelajaran Bapak Rahmat tadi. Perasaan saya sangat bahagia, senang ketika ada pembelajaran baru dan teknik-teknik baru yang diberikan oleh guru. Pembelajaran yang diberikan Pak Rahmat tadi itu unik, membuat karya baru untuk menggunakan mengerti pembelajaran. Perbaikan itu fasilitasinya harus mencukupi, terus waktu itu harus lebih juga. Berhasilnya adalah saya belum mengerti tentang penjelasan dari karya-karya yang dibuat oleh teman-teman yang lain. Tantangannya, saya ingin kerjasama yang intens dalam kelompok saya dan kelompok yang lain juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Pratama dari kelas 10 IPS 5. Saya ingin memberikan pendapat saya terhadap pelajaran tadi. Pertama yang perasaan saya biasa saja. Yang kedua, pelajaran sesuatu yang baru, yaitu pengalaman saya tentang pelajaran seperti tadi. Pengalaman tersebut
baru terhadap saya. Yang ketiga, perbaikan yaitu semua murid yang mendengarkan, saya ingin dia mendengarkan dan mengerti materi. Tidak semua, karena tidak semua orang bisa mengerti materi tersebut. Yang keempat, keberhasilan yang saya dapat adalah ilmu tentang iklim, dan itu baru. Yang kelima, tantangan adalah saya ingin semua teman saya bekerja sama dan mengerti materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noroman Safarudin dari SMA Negeri 1 Belitan CGP 04 Kabupaten Medan Komering Jawa Timur. Dalam hal ini saya akan merefleksikan kegiatan pembelajaran geografi terhadap salah satu kelas yang sudah saya ambil tadi. Yang pertama dari perasaan, yaitu saya merasa tertantang dalam merencanakan dan melakukan pemetaan, sehingga saya juga merasakan kebahagiaan di mana saat melaksanakan pembelajaran, anak-anak merasakan senang dan sangat antusias. Kemudian terkait dengan pembelajaran, dalam pembelajaran geografi saya nilai tadi sangat berharga, dan saya menjadi tersadar bahwa setiap keunikan dan potensi anak didik adalah cahaya yang terang bagi mereka sendiri untuk mencapai impian di masa yang akan datang. Dalam rencana perbaikan, saya akan memvariasikan lagi diferensiasi terhadap anak didik, dan juga saya akan mencoba teknik-teknik lain dalam meningkatkan kompetensi sosial emosional yang sudah dikembangkan tadi. Kemudian untuk evaluasi, yang pertama ada keberhasilan. Alhamdulillah pelaksanaan pembelajaran berlangsung dengan baik, lancar, dan sangat disukai siswa, dan karena kebutuhan belajar mereka sudah dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah tantangan. Saya masih merasakan kesulitan dalam mengatur waktu pembelajaran berdiferensiasi ini, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi di mana ada tambahan yaitu sosial emosional pada siswa di masa sekarang ini sangat-sangat susah untuk diterapkan. Tetapi kami berusaha dengan baik untuk menyadur secara perlahan semua unsur-unsur itu bisa kita masukkan dalam satu RPP pembelajaran. Kemudian dalam pelaksanaan penilaian proses, saya juga terbentur dengan waktu, di mana memang penilaian proses ini membutuhkan cara-cara yang lebih jeli lagi dalam penilaian proses kegiatan pembelajaran. Kemudian untuk tindak lanjut, saya akan berkomitmen melaksanakan setiap pembelajaran melalui pembelajaran berdiferensiasi, bisa berdiferensiasi konten, berdiferensi proses, dan berdiferensi produk, sehingga kebutuhan belajar anak akan lebih terpenuhi. Selain itu, saya juga akan berupaya meningkatkan kompetensi sosial emosional peserta didik, baik dalam kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya bertekad untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran diferensiasi ini dengan mengedepankan pendekatan dan memasukkan unsur-unsur KSE dalam pembelajaran geografi, sehingga peserta didik mereka dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya melalui pembelajaran geografi. Terakhir, dalam pembelajaran geografi, saya sampaikan bahwa keragaman adalah keindahan dalam kehidupan. Terima kasih.